Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Lestari dari Prodi Pengolahan Hasil Perikanan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang GMP dan SSOP di unit pengolahan ikan. Sistem itu dan keamanan hasil perikanan dibagi menjadi 3, yaitu HACCP, SSOP, dan GMP. Persyaratan awal: lokasi tidak berada atau berdekatan dengan pemukiman penduduk, pabrik bahan kimia dan industri, pembuangan sampah atau limbah, dan daerah binatang pengganggu, dan daerah banjir, dan lain-lain. Pasokan air: yang pertama, kebutuhan air harus mencukupi untuk operasi pengolahan dan pembersihan. Yang kedua, air yang digunakan untuk proses pengolahan harus memenuhi persyaratan air minum. Yang ketiga, air yang digunakan untuk pencucian ikan harus diperoleh dari pompa dan saluran yang terpisah dan tidak berhubungan silang dengan sistem pompa air kotor. Sedangkan pasokan listrik harus ada dan memadai selama proses penanganan atau pengolahan dan selama terdapat bahan baku atau produk yang memerlukan pasokan listrik untuk maksud tertentu. Yang kedua, harus tersedia alternatif cadangan listrik apabila pasokan listrik utama tidak berfungsi seperti generator atau genset. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan bersih dari rumput atau sampah untuk meminimalisasi area tinggalnya hewan pengganggu. Mempunyai drainase yang dapat mencegah akumulasi air buangan masuk ke pabrik. Saluran pembuangan mengalir dari area bersih ke area kotor. Dipasang tembok atau pagar untuk mencegah pets masuk dan keamanan pabrik serta mengontrol akses masuk ke pabrik. Yang kedua, persyaratan fisik. Bangunan, persyaratan umum, desain atau tata letak harus mampu menghindari terjadinya hambatan penerapan sanitasi dan hygiene, kontaminasi silang, kontaminasi dari luar. Bahan yang digunakan untuk bangunan dan fasilitas, dinding, lantai, langit-langit, penerangan, ventilasi, dan lain-lain harus kuat dan tidak beracun atau mengkontaminasi makanan yang diolah. Permukaan halus atau mudah dibersihkan, tidak menyerap air atau kedap air, tidak berpori. Layout. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Alur produk. Produk harus dapat mengalir secara efisien tanpa mengalami penundaan, maka resiko kontaminasi dapat dikurangi. Kontaminasi silang, bahan baku ke produk akhir, ruang yang kotor ke ruang yang bersih, alat yang kotor ke alat yang bersih. Perlindungan terhadap kontaminasi dari luar, menggunakan bahan yang diperoleh untuk fasilitas pengolahan makanan. Persyaratan khusus. Beberapa tahapan pengolahan harus dipisahkan. Yang pertama, pengolahan dingin dengan pengolahan panas. Yang kedua, pengolahan kering dengan pengolahan basah. Yang ketiga, pengasapan dengan ruang pengolahan lainnya. Ruang penyimpanan harus terpisah dari ruang pengolahan. Bahan bukan makanan harus disimpan jauh dari makanan. Bahan kimia dan bahan berbahaya harus disimpan dalam ruang khusus yang terkunci. Lantai ruangan yang digunakan untuk pekerjaan basah harus mempunyai kemiringan yang cukup minimal 3 derajat. Terbuat dari bahan yang kedap air, tahan bahan kimia, permukaannya halus dan rata, mudah dibersihkan. Pertemuan antara lantai dan dinding harus melengkung. Dinding bagian dalam yang digunakan untuk pekerja basah harus dibuat dari bahan kedap air. Permukaannya rata dan halus serta berwarna terang. Langit-langit ruangan. Tempat pengolahan harus mempunyai langit-langit plafon yang tidak retak, tidak bercelah, tidak terdapat tonjolan atau sambungan terbuka. Pintu dan jendela. Pintu harus dibuat dari atau dilapisi bahan yang tahan karat, permukaannya halus dan rata, kedap air, serta dibersihkan. Konstruksi pintu harus dirancang untuk dapat membuka dan menutupi sendiri. Ventilasi. Ruangan pengolahan harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang baik, menghilangkan bau yang tidak diinginkan. Penerangan. Semua permukaan tempat kerja dalam ruangan harus mendapatkan penerangan yang merata dengan intensitas minimal 20 Fc.
Saluran pembuangan. Saluran pembuangan harus berukuran cukup, dapat mengalirkan air dan kotoran dengan lancar, harus kedap air dan tahan lama. Permukaannya harus dan rata. Bagian-bagian drains yang harus keluar melalui dinding ruangan pengolahan harus dilengkapi dengan alat yang dapat mencegah masuknya tikus dan binatang lainnya. Fasilitas. Sarana pembuangan limbah, ruang istirahat, ruang makan, tempat ibadah, fasilitas sanitasi, sarana cuci tangan, bak kaki, toilet atau kamar mandi, dan ruang ganti. GMP adalah cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Sedangkan SSOP adalah prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi UPI yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP. Yang pertama, seleksi bahan baku. Yang kedua, penanganan dan pengolahan. Yang ketiga, bahan pembantu. Yang keempat, bahan kimia. Yang kelima, pengemasan. Yang keenam, penyimpanan. Dan yang ketujuh, distribusi. Seleksi penanganan dan pengolahan, waktu atau kecepatan, temperatur, teknologi, peralatan, dan personil. Penanganan dan pengolahan. Yang pertama, penerimaan dilakukan dengan cepat, higien, terlindung, dan mencegah kontaminasi, sesuai dengan sistem FIFO. Bahan baku yang menggunakan proses lebih lanjut harus ditempatkan pada tempat atau wadah yang saniter dengan higien, diberi es batu, dimasukkan ke dalam pendingin. Peralatan yang digunakan untuk menyimpan harus dapat menjaga kondisi suhu produk tersebut. Pelabelan. Yang pertama, mampu melindungi dan mempertahankan mutu produk. Yang kedua, bahan yang digunakan terjamin kebersihan dan integritasnya. Yang ketiga, bahan pengemas disimpan di gudang tersendiri dan terlindung dari debu dan kontaminasi. Yang ketiga, pengemasan dilakukan pada kondisi yang higien untuk menghindarkan kontaminasi. Penyimpanan beku. Yang pertama, gudang beku mampu menjaga suhu pusat produk 18 derajat Celcius atau lebih dingin. Dilengkapi dengan alat pencatat suhu yang mudah dibaca. Sensor suhu pada alat pencatat suhu diletakkan di lokasi yang mempunyai suhu paling tinggi. SSOP. Yang pertama, keamanan air dan es. Yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana prasarana yang kontak langsung dengan produk. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet. Persyaratan sanitasi dan higien. UPI harus mempunyai SSOP tertulis dan menerapkan. UPI harus memonitor kondisi dan penerapan SSOP. UPI harus melakukan tindakan koreksi secara bila ada penyimpangan kondisi dan penerapan SSOP. UPI harus memelihara rekaman pengadilan sanitasi. Keamanan air dan es. Pasokan cukup untuk kegiatan pencucian proses pembuatan es atau produksi uap. Yang kedua, air laut bersih hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak kontak dengan produk. Yang ketiga, air dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi. Pencegahan kontaminasi silang. Yang pertama, mencegah kontaminasi produk atau bahan lain dari pabrik, konstruksi, desain atau layout untuk pengolahan dan karyawan. Higien karyawan termasuk pakaian kerja, aktivitas, dan perilaku. Pencegahan kontaminasi produk akhir oleh bahan baku, pemisahan antara produk masak dan pencegahan kontaminasi silang. Yang pertama, ada pemisahan yang efektif antara raw material atau bahan lain dari produk masak atau siap makan selama penanganan, pengolahan, dan penyimpanan. Yang kedua, pemisahan area kotor dan area bersih. Yang ketiga, prosedur higien dan kesehatan karyawan yang tepat. Perlindungan produk, pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia kontaminan. Produk atau pengemas dan peralatan yang kontak langsung dengan produk harus benar-benar terlindungi dari cemaran mikrobiologi, kimia dan fisik seperti pelumas, oli, bahan bakar, pestisida, cairan, pembersih, sanitizer untuk peralatan-peralatan lantai. Perlu adanya higien karyawan, pakaian kerja bersih warna terang dan menutupi pakaian yang dipakai di luar ruang proses.
sepatu penutup kepala, sarung tangan, pencetakan setiap hari. Kesehatan karyawan. Sumber utama kontaminasi bakteri patogen adalah manusia sehingga perlu pengendalian akses masuk ke ruang pengolahan. Pengendalian PETS. Pencegahan PETS di lingkungan UPI, pencegahan agar PETS Rotodinia, burung, dan inces tidak masuk ke unit proses. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.